Perkenalkan, nama saya Desrani Handa Sitorus. NIM saya adalah 1902051995. Perkenalkan, nama saya Agus Berlanata Barat, NIM 200205375. Perkenalkan, nama saya Levina Mayanti dengan NIM 200205376. Perkenalkan, nama saya Grayson Alfredo Pereira Simanjuntak, NIM saya 20020052222. Pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain, bersama dengan domain ahi. Bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Ciri-ciri bakteri: tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, bereproduksi dengan membelah diri atau dengan spora, berdinding sel, bersel tunggal atau uniseluler, ada yang menghasilkan makanan sendiri atau autotrof, serta ada yang mendapatkan makanan dari organisme lain atau heterotrof. Dari segi ukuran, bakteri pada umumnya, bakteri terlalu kecil seperti mikroplasma untuk dilihat mata telanjang, yakni sekitar 0,5 mikrometer, tapi ada juga yang sedikit lebih besar, yakni Epulocypicum pishelsoni, mencapai ukuran sekitar 10-100 mikrometer. Di dalam bakteri, ada bakteri yang menguntungkan dan ada juga bakteri yang merugikan. Di sini saya akan menjelaskan bakteri yang dapat menguntungkan manusia. Yang pertama, Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat dan mengatasi diare, dan dapat juga melawan bakteri vagina yang dapat menyebabkan keputihan. Yang kedua, Lactobacillus rhamnosus. Bakteri ini bermanfaat untuk mengatasi diare, melindungi saluran pencernaan, dan menjaga kesehatan organ hati. Bakteri ini dapat kita temukan di produk olahan susu dan juga yogurt. Bakteri baik. Yang pertama, bakteri Bacillus coagulan. Hampir sama dengan jenis bakteri lainnya, Bacillus coagulan mempunyai manfaat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kendati demikian, bakteri jarang ditambahkan ke dalam suplemen probiotik. Yang kedua yaitu bakteri Lactococcus lactis. Lactococcus lactis merupakan bakteri yang dapat ditemukan di dalam keju, mentega, dan yogurt. Bakteri ini membuat yogurt memiliki rasa yang khas. Lactococcus lactis juga bermanfaat untuk membantu memperbaiki mukosa atau lapisan usus orang dengan inflamatory bowel atau peradangan usus. Yang ketiga yaitu bakteri Bifidobacterium longum. Strain Bifidobacterium longum adalah jenis bakteri Bifidobacteria yang umum ditemukan di saluran pencernaan. Bakteri ini berfungsi memecahkan karbohidrat dan menetralkan racun di usus. 1. Tetanus. Bakteri tetanus adalah penyebab utama dari penyakit tetanus yang biasanya dapat mematikan jika tidak mendapatkan penanganan medis. Salah satu pengobatan tetanus yang dianggap efektif adalah pemberian antibiotik, contohnya penisilin atau metronidazole. 2. E. coli. Bakteri E. coli merupakan salah satu jenis bakteri merugikan yang sering dijumpai di usus besar manusia. Biasanya, keberadaan bakteri ini akan mengganggu daya tahan tubuh manusia, terutama anak-anak dan manula. 3. Sipilis. Sipilis adalah bakteri yang terdapat dalam penyakit menular seksual. Penularannya melalui hubungan seksual atau kontak kelamin. Penyakit ini sangat merugikan dan dapat menyebabkan kerusakan organ lain seperti jantung, otak, dan saraf.